this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebaikan timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu saat kita merasa diserang atau teraniaya secara fisik maupun mental. Ada keinginan yang menggebu-gebu di dalam hati untuk membalas, namun tidak memiliki daya. Dan semakin terbakar, kita semakin berusaha, maka hati juga akan semakin terasa sakit. Tidak ada jaminan bagi seseorang yang sudah menjadi Kristen, maka ia akan bebas dari kepahitan. Di samping itu, kita juga menyadari bahwa tidak mudah melupakan sesuatu yang membuat hati terluka. Akan tetapi nyatanya Tuhan banyak kali mengizinkan kita untuk mengalami persoalan-persoalan yang berdampak dengan membawa kepahitan bila kita salah dalam meresponi apa yang sedang kita alami. Perintah Tuhan bagi kita adalah agar kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dan supaya jangan sampai kepahitan merasuk dan menguasai hati kita. Karena hal itu biasanya terjadi karena kita lebih mendengarkan kesakitan yang timbul dalam hati kita. Karena hal itu biasanya terjadi karena kita lebih mendengarkan kesakitan yang timbul dalam hati dibandingkan kita mengingat akan kasih karunia Allah, yang mana sebenarnya cukup bagi kita. Maka dengan mudahnya kepahitan itu akan diubahkan dengan rasa syukur akan damai sejahtera. Akan tetapi pada waktu kepahitan itu dibiarkan, maka akan menggerogoti kekuatan diri kita sendiri, yang akhirnya akan berujung kepada penyesalan dan kekecewaan yang muncul dalam hati kita. Acap kali kepahitan membuat kita tidak dapat menerima keberadaan diri kita sendiri. Lalu hal itu akan merembet dan berdampak pada penolakan terhadap orang di sekitar kita dan bahkan terhadap lingkungan. Setiap kali kepahitan membuat kita begitu marah, maka kita tidak akan mampu lagi menguasai diri. Ditambah lagi dengan serangan-serangan dari roh kesedihan yang melumpuhkan hati dan pikiran kita, yang akhirnya tanpa kita sadari, kita sedang menutup pintu akan kemurahan Tuhan. Dan sebelum kepahitan itu mencemarkan orang lain, maka kepahitan itu akan meracuni diri kita sendiri, yang akhirnya menjadi sumber penyakit yang mematikan di dalam diri kita. Kepahitan sebenarnya diawali dari ketidakmengenalan kita akan Allah dan kasih setia Allah. Perlu kita ingat bahwa segala sesuatu tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Maka kita harus belajar untuk tidak menyalahkan apapun atau siapapun
atas segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Akan tetapi kita harus selalu mengucap syukur dalam melewati semuanya. Sebab di setiap langkah kita ada Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan juga telah menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ada dalam ukuran yang mampu kita jalani. Dan pencobaan itu juga dialami oleh kebanyakan manusia penghuni bumi ini. Pencobaan juga tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan yang pasti, Tuhan memberikan jalan keluar. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, "Dan hiduplah di dalam pimpinan roh sehingga tidak ada tempat bagi daging berkuasa di dalam kita. Karena perbuatan daging hanya akan mendatangkan kepahitan. Tetapi hidup di dalam roh menghasilkan buah yang manis, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selain itu, mari kita belajar untuk mengampuni dan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Sebab Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Tuhan Yesus memberkati.